Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal belajar yang pertama itu untuk semester ini adalah sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi ini untuk bagian pertamanya pengenalan bentuk aljabar. Jadi mungkin untuk bisa memahami persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, ini kalau disingkatnya SPLSP, jadi masih satu variabel ya. Ada persamaannya, ada pertidaksamaannya. Nah, kalian harus menguasai dulu bentuk aljabarnya. Oke? Kita next ya. Untuk kompetensi dasarnya, ini ada menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan menyelesaikan dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Ada berupa penjumlahan. Nah, terus ada pengurangannya, ada perkalian, dan ada pembagian. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual. Jadi nanti kalian coba cari yang ada di kehidupan tuh kayak gimana sih bentuk aljabar tuh dipakainya. Terus yang kedua, menjelaskan pengertian variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis, dan tidak sejenis. Ketiga, mengamati operasi pada bentuk aljabar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu yang keempat, mengubah masalah kontekstual menjadi model matematika dalam bentuk tertentu. Oke? Kita next. Sebelum masuk ke sistem persamaan linear pertidaksamaan variabel itu, kalian harus tahu dulu konsep aljabarnya ya. Nah, pernah nggak kalian megang jumlah uang macam-macam ya? Ada yang 10 ribuan, 20 ribuan, ada yang 100 ribuan. Nanti kita bisa pakai itu ke bentuk aljabarnya. Terus juga mungkin kalian pernah belanja ke pasar, beli tomat 1 kilo, beli cabenya 2 kilo. Harganya misal totalnya itu 100 ribu. Cabai 2 kilo sama tomat sekilo. Terus misalnya beli apalagi nih, ada timun, misal beli 10 ribu, dapat berapa kilo gitu. Nah, itu bisa kalian dapetin bentuk aljabarnya dari kalian belanja di pasar. Kita masuk ke bagian matematikanya. Nih, perhatikan ya ilustrasinya. Alkisah di kelas 7D ini ada dua anak namanya Ahmad dan Ryu. Mereka itu sedang menghitung jumlah pensil yang mereka miliki. Ternyata jumlah pensil Ahmad itu lebih banyak 5 buah daripada jumlah pensil Ryu. Perhatikan di sini. Mungkin kalau kalian baca secara teks gini sudah jelas ya, tapi bisa nggak kalian rubah bentuk teks kalimat yang panjang ini menjadi suatu bentuk kalimat matematika. Nah, itu kita rubah ke bentuk aljabarnya. Oke nih, jika banyak pensil Ryu dinyatakan dengan nilai X, jadi kita misalkan nih, banyaknya pensil Ryu itu dinyatakan dengan X. Maka banyaknya pensil Ahmad di sini, kita bisa lihat lagi di soal, ternyata jumlah pensil Ahmad itu lebih banyak 5 buah, ya nggak? Itu artinya karena dia lebih banyak 5 buah dari pensilnya Ryu, kan pensilnya Ryu tadi kita misalin X ya. Itu artinya Ahmad itu X ditambah 5 banyaknya pensilnya yang punya Ahmad. Nah, kalau kita misalkan ya, jika pensil Ryu itu adanya 4 buah, maka pensilnya Ahmad ada berapa?
4 ditambah 5. Jadi kita tinggal substitusikan nilai X ini sebagai 4. X yang ini sebagai 4. Sehingga didapat 4 ditambah 5 sehingga didapat 9. Begitu. Jadi bentuk aljabarnya apa? X plus 5 merupakan suatu bentuk aljabar dari banyaknya pensil Ahmad jika kita misalkan banyaknya pensil Rio itu sebagai X. Paham? Sampai sini? Jadi kalau kalian udah nemu bentuk X ini jangan langsung menganggap ini hal yang sulit, tapi ternyata ini lebih mudah dibacanya. Oke ya, kita next lagi. Oke, jadi apa sih bentuk aljabar itu? Oke, kita bahas. Aljabar itu merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya seperti ini ya. Oke, jadi kalau udah nemu kata aljabar berarti dia itu adalah bentuk matematika. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, dia itu memuat huruf-huruf. Oke, hurufnya huruf kecil biasanya. Lalu dia juga mewakili bilangan yang belum diketahui. Makanya kayak tadi ada Ryu, kita misalin X kecil, itu adalah bentuk aljabar. Oke, untuk yang berikutnya. Kita jawab ya, ini ada soal-soalnya. Jadi, kita mau tahu unsur-unsur bentuk aljabar. Kira-kira apa ya? Ayo kita jawab bersama, oke? Yang pertama, suku, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Oke, operasi hitung itu apa? Operasi hitung itu adalah penjumlahan, pengurangan, tambah, kurang, itu adalah operasi hitung. Berarti kalau yang dipisahkan itu merupakan suku. Nah, ini contohnya ya. Jadi, untuk suku itu, ada berapa suku di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang suku pertama itu 5X, suku kedua itu 7Y, suku ketiga min 2X, suku keempat Y, suku kelimanya 9. Oke, untuk yang berikutnya, variabel. Variabel itu merupakan lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Berarti yang mana aja? Ada X dan ada Y. Oke, jadi ada 2 variabel. Lalu yang berikutnya, konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Artinya yang mana? Si 9, karena 9 itu tidak memuat variabel X maupun Y. Maka disebut konstanta positif. Oke? Lalu, koefisien. Koefisien itu apa sih? Koefisien adalah lambang bilangan yang memuat suatu variabel. Berarti dia itu didampingi nih sama variabel X atau Y ya. Kalau di yang operasi ini ada X, ada Y. Berarti angka 5, 7, min 2, dan di sini Y itu adalah 1Y maksudnya. Berarti koefisiennya 1. Mereka itu adalah koefisien 5, 7, min 2, dan 1. Oke? Nih, ya. Selanjutnya faktor. Faktor itu adalah bagian dari suatu hasil kali. Artinya, 5X itu adalah faktornya, contoh faktor dari 5X adalah 1 dikali 5 dikali X itu adalah hasilnya 5X. Terus 1 dikali berapa yang hasil 5X? 1 dikali 5X. Artinya faktor dari 5X itu adalah 1, 5X, dan 5X. Ibu jabarin ya. Jadi begini, 5X itu bisa kita kalikan menjadi yang pertama itu
1 dikali dengan 5x, ya enggak? Yang kedua, itu adalah 5 dikali dengan X. Jadi, kalau kalian lihat, 1 dikali 5X itu kan hasilnya 5X. Kenapa? Karena 1 dikali berapapun hasilnya bilangan itu sendiri. 5 dikali X pun hasilnya 5X. Artinya, pemfaktorannya itu ada 1, ada 5, ada X, ada 5X. Kita urutin dari yang terkecil ke yang terbesar. Jelas? Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, contohnya, kalau 7Y, faktor dari 7Y, ya. Faktor dari 7Y itu, kita bisa dapat apa aja ya? Coba kita cari. 7Y. 7Y itu, kalau kita cari, 7Y itu adalah 1 dikali 7Y. Yang kedua, 7Y juga bisa dihasilkan dari 7 dikali dengan Y. Artinya, faktor dari 7Y itu apa aja? Faktor 7Y sama dengan 1, 7, Y, 7Y. Bisa ya? Oke, Ibu lanjutkan. Nah, kalian coba, kalau min 2X berarti faktornya apa aja? Kalau 9 faktornya apa aja? Oh, ini ada. Sehingga setelah kalian dapat hasilnya, 7Y itu, faktornya tadi sama ya, 1, 7, Y, dan dapat juga 7Y. Lalu, untuk min 2X, kita bisa dapat 1 dikalikan dengan min 2X, min 2 dikalikan dengan X, 2 dikalikan dengan min X. Jelas gak untuk yang min 2X? Min 2X itu, ya Ibu jelasin di sini. Itu bisa kita dapat hasil perkaliannya adalah 1 dikalikan dengan min 2X. Yang kedua, kita bisa dapat dari min 2 dikalikan dengan X. Yang ketiga, kita bisa dapat dari 2 dikalikan dengan min X. Ingat ya, negatif dikalikan dengan positif. Hasilnya itu adalah negatif. Positif dikalikan dengan negatif, hasilnya pun negatif. Sehingga kita bisa dapat min 2 dikali X, hasilnya min 2X. 2 dikali min X pun hasilnya min 2X. Jelas? Selanjutnya, untuk yang berikutnya itu adalah faktor dari 9. 9 itu bisa kita faktorin 1 dikali 9, ataupun 3 dikali 3. Jadi kita tulis angka 3-nya sekali aja. 1, 3, dan 9 merupakan faktor dari 9. Jelas? Oke. Nih, perintahnya ya. Yuk isi sendiri di buku catatan kalian, tentukan ini suku-sukunya. Yang pertama, kalian cari sukunya apa aja dari operasi ini. Suku pertama apa, suku kedua apa, suku ketiga apa, suku keempat apa, suku kelima apa. Total sukunya berarti ada 5 suku untuk nomor 1. Yang keduanya variabel. Variabel itu apa aja? Di sini ada huruf kecilnya apa aja? Kalian jawab. Yang ketiga, koefisien. Koefisiennya itu berarti angka apa aja? Ingat tadi penjelasan koefisien itu apa? Terus konstanta. Konstanta ingat, dia itu yang tidak memiliki variabel. Berarti di sini yang mana? Konstanta. Coba ditulis untuk kalian lebih memahami. Kalau misalnya belum paham, diulang lagi video yang sebelumnya. Oke, sekarang suku-suku sejenis dan bukan sejenis. Lihat di sini ya.
Suku sejenis adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang sama. Ingat, variabel yang sama, maka dia disebut dengan suku sejenis. Sehingga, kalau sukunya sejenis, bisa kita kurangkan atau dijumlahkan. Oke, kita lihat di sini ya. Ingat nih, ada peringatan. Variabel itu adalah lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan huruf kecil. Jadi, artinya kalau misalnya kita nemu huruf kecil, kayak yang di soal ini, ada A, dia huruf kecil ya. Terus cari lagi nih, variabel yang sama-sama A kecil, berarti yang ini ya, 16A. Artinya, 2A dan 16A itu adalah suku sejenis. Bisa kita jumlahkan ini dan ini. Ya, karena ini 2A ditambah 16A, kita nanti bisa dapat hasilnya 2 ditambah 16, sehingga mendapatkan 18A. Begitu. Oke, untuk yang berikutnya, suku tak sejenis. Suku tak sejenis itu adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang berbeda. Artinya, 2A dan 4B itu tidak sama, tidak sejenis, sehingga mereka tidak bisa dioperasikan. Nggak bisa 2 ditambah 4 jadi 6, 6AB itu nggak bisa, tapi hasilnya tetap dibikin 2A ditambah 4B. Yang bisa kita jumlahkan 4B ini dengan mana? Dengan si min 7B, karena mereka sejenis sama-sama B. Oke, kalau 36 ini suku sejenis nggak sama yang lainnya? Tidak ya. Kenapa? Karena dia konstanta, maka dia harus sejenis lagi dengan konstanta lagi. Oke, jadi yang suku sejenis itu A sama A lagi, B sama B lagi, koefisiennya bisa kita jumlahkan. Jadi kalau 2A dan 16A, koefisiennya kan 2 dan 16, kita bisa jumlahkan 2 ditambah 16, dapat 18A. Yang 4B sama min 7B, kita bisa kurangkan ya, 4 dikurang 7 didapat min 3, jadi min 3B. 36-nya ditulis aja plus 36. Oke, kita lanjut. Oke, semuanya sekarang kita lihat. Jika ada sebuah bentuk aljabar, nih dikasih ya bentuk aljabarnya. 2A ditambah 4B ditambah 16A dikurang 7B. Manakah suku-suku yang sejenis? Oke, kita harus tahu dulu suku-suku sejenisnya itu apa sih? Suku-suku sejenis itu adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang mempunyai variabel yang sama, sehingga dapat kita jumlahkan atau kurangkan. Kalau di sini ada A, ada B ya variabelnya. Artinya kita harus mengelompokkan yang sejenis 2A dengan yang mana? Dengan 16A. Oke. B dengan yang B lagi, berarti 4B min 7B. Nah, 2A ditambah 16A, kita kelompokkan, jadi dia itu sejenis mereka. Lalu 4B dengan min 7B. Oke, artinya kalau kita mau cari hasilnya, dari suku sejenis ini udah bisa kita cari ya. 2A dengan 16A, kita jumlahkan koefisiennya 2 ditambah 16, sehingga didapat 18A. Tulisnya A aja ya, jangan dibikin A kuadrat atau dibikin AA, jangan. Tapi yang dijumlahkan hanya koefisiennya aja, 2 ditambah 16, 18, A-nya ditulis lagi. Terus 4B dikurang 7B, artinya 4 dikurang 7. 4 dikurang 7 itu berapa? Harus bisa ya, min 3. B-nya ditulis lagi. Jadi jawabannya 18A min 3B. Kalau disuruh cari sampai hasil akhirnya. Oke, sampai sini dulu untuk awalan. Jadi
harus bisa dulu ini, yang masih belum paham, dipahami lagi. Kita kesimpulan dulu ya. Kesimpulan belajar hari ini, oke, yang pertama, bentuk aljabar ini merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajian memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang diketahui. Lalu komponen atau unsur pada bentuk aljabar yang diantaranya memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, suku. Suku itu apa tadi? Bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Jadi kalau misalnya ada tadi 3x ditambah 5y dikurang 3y, operasinya itu penjumlahan sama pengurangan ya. Artinya sukunya ada 3 suku kan? Ya. Lalu yang kedua, variabel. Lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi misalnya ada x kecil, y kecil, a, b, p, q, ini merupakan variabel. Lalu ada konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Yang keempat, koefisien. Koefisien itu adalah lambang atau suatu bilangan yang memuat suatu variabel. Contoh, 4y. Artinya 4 ini adalah koefisien. Kalau 4y ditambah 8, 8 ini adalah konstanta. Karena dia nggak punya variabel. Y-nya ini adalah variabel. Bisa ya? Lalu faktor. Faktor itu adalah bagian dari suatu hasil kali. Contoh 9. Itu berarti 1 dikali 9. Yang kedua, 3 dikali 3. Sehingga faktor dari 9 itu apa? Faktornya 1,3,9. Tadi sudah dijelaskan. Lalu, yang berikutnya itu suku sejenis. Suku sejenis itu adalah suku-suku yang pada aljabar, jadi suku-suku pada aljabar yang memiliki variabel yang sama, sehingga dapat dijumlahkan atau dapat dikurangkan. Ya, jadi kalau sejenis baru bisa kita operasikan jumlahin atau dikurangin. Begitu. Nah, lalu ada bukan suku sejenis. Bukan suku sejenis itu adalah suku-suku dalam bentuk aljabar yang variabelnya berbeda. Nah, ini catatan untuk yang selanjutnya kita pelajari nanti. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ini coba kalian pahami bentuk ini, jadi harus bisa. Yang pertama, itu adalah A per B ditambah C per D. Itu berarti kalau kalian nemu penjumlahan, jadi untuk next itu kalian harus bisa menjumlahkan pecahan yang memuat variabel. Oke, kan kalau tadi kan nggak ada bentuk pecahannya. Sekarang nanti itu bakal ada bentuk pecahan. Jadi contohnya A per B itu kan A-nya sebagai pembilang, B-nya sebagai penyebut, terus ditambah sama C per D. C-nya pembilang, D-nya penyebut. Masih ingat kalau di waktu SD mungkin kalian belajar pecahan, itu kalian harus menyamakan dulu si penyebutnya kan. Yang ini B, yang ini D. Artinya kalian harus menyamakan dulu dengan dikalikan. D-nya si penyebutnya jadi B dikali D. Artinya nanti kita bisa dapat A ini supaya jadi B per D kan berarti pembilang dan penyebut atas dan bawah itu harus dikalikan dengan D, ya nggak? Berarti A dikalikan D, B dikalikan dengan D. A dikalikan dengan D didapat AD, ya nggak? B dikalikan dengan D didapat BD. Terus, begitu pula dengan yang ini, plus C per D. Artinya, supaya bagian penyebutnya
yang C per D ini menjadi penyebut BD, artinya pembilang dan penyebut kedua-duanya itu dikalikan dengan B. C dikalikan B itu hasilnya CB atau BC ya. D itu dikalikan dengan B didapat BD. Sehingga penjumlahan dari A per B ditambah C per D itu didapat AD plus BC per BD. Coba ini kalian pelajari bentuk yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nih ya, coba nih. Bentuk yang pertama itu penjumlahan pecahan, ada variabelnya. Yang kedua itu adalah pengurangan pecahan ya. Terus yang ketiga itu adalah perkalian dengan pecahan juga, jadi A per B dikalikan dengan C per D. Lalu ini adalah pembagian, ini bagi ya, bukan jumlah. Kalau bagi itu, suku pertama dibagi dengan suku kedua. Maka, kalau bentuknya pecahan, hasilnya itu adalah suku pertama dikali dengan suku kedua, tapi suku keduanya dibalik. Yang tadinya C per D menjadi D per C. Ini kalian catat, karena nanti akan selanjutnya kita langsung bahas soal tipe yang ini. Oke? Untuk hari ini tidak ada tugas dulu, tapi pahami, catat video ini, maksudnya pembelajarannya, pahami sampai kalian bisa. Ibu titip kalian di rumah masing-masing buat jaga kesehatan, jangan main kemana-mana, karena masih pandemi kan, pokoknya tetap jaga kesehatan, oke? Ibu tutup, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!